Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Jaya dengan nomor induk mahasiswa 61225101066 dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama yaitu bisnis yang beretika, dan materi yang kedua yaitu globalisasi dan etika bisnis. Nah, langsung saja kita ke materi tersebut. Materi pertama, bisnis yang beretika, perusahaan dan pemangku kepentingan. Apa sih bisnis yang beretika itu? Bisnis yang beretika itu adalah praktik usaha yang menjalankan kegiatan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan sesuai norma hukum serta moral. Prinsip utamanya yaitu integritas, kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Nah, pentingnya etika bisnis itu meningkatkan kepercayaan konsumen, menjaga reputasi perusahaan, mengurangi resiko hukum dan konflik. Perusahaan dan pemangku kepentingan, atau bisa disebut stakeholder. Pemangku kepentingan meliputi karyawan, konsumen, pemilik, pemasok, pemerintah, komunitas, dan lingkungan. Perusahaan wajib memperhatikan kepentingan mereka melalui praktik kerja layak, produk aman dan berkualitas, kepatuhan regulasi, kontribusi sosial dan lingkungan. Nah, materi yang kedua, globalisasi dan etika bisnis. Apa itu globalisasi? Globalisasi proses integrasi ekonomi dunia melalui perdagangan, investasi, teknologi, dan informasi. Peluang pasar lebih luas, inovasi cepat, efisiensi produksi. Tantangannya yaitu persaingan ketat, perbedaan budaya, standar hukum lintas negara. Dampak globalisasi terhadap etika bisnis. Perusahaan dituntut memiliki standar etika yang konsisten di semua negara. Isu etika yang sering muncul, upah murah dan eksploitasi tenaga kerja. Isu lingkungan, polusi limbah, praktek korupsi di berbagai negara, ketidaksetaraan informasi dan kekuatan pasar. Prinsip etika bisnis di era global, fair trade dan penghormatan terhadap hak kerja, sustainability, keberlanjutan lingkungan, anti korupsi dan kepatuhan hukum global, tanggung jawab sosial internasional. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di video tentang etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Di sini saya Lexi Hilman akan membahas bagaimana globalisasi memengaruhi dunia bisnis dan pentingnya etika dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan dan moralitas. Era globalisasi telah menghubungkan ekonomi dunia tanpa batas melalui teknologi dan perdagangan internasional. Namun, ini juga membawa tantangan etis seperti persaingan tidak sehat dan eksploitasi dalam bisnis lintas batas. Globalisasi adalah proses meningkatnya keterkaitan antar negara melalui pergerakan barang, jasa, investasi, dan teknologi. Menurut Anthony Giddens, ini adalah intensifikasi hubungan sosial dunia. Peluangnya meliputi ekspansi pasar, akses sumber daya global, dan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, tantangan etisnya besar. Kesenjangan upah, eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang, persaingan tidak sehat, serta kerusakan lingkungan. Dari produksi massal dan rantai pasokan yang panjang, globalisasi membawa peluang besar, tapi juga risiko etis yang harus dihadapi oleh bisnis modern. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang memandu tindakan perusahaan. Ini memastikan keputusan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga bertanggung jawab sosial. Standar ini berlaku untuk individu, karyawan,
dan perusahaan secara keseluruhan dalam setiap keputusan strategis. Di tengah persaingan global, perusahaan harus sadar bahwa kelangsungan hidup tidak hanya bergantung pada profit, tapi juga integritas dan tanggung jawab sosial. Perusahaan dituntut menjaga reputasi dengan program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan melampaui sekadar mencari keuntungan. Pelanggaran etika bisa merusak citra publik, menyebabkan boikot konsumen atau sanksi hukum internasional. Sebaliknya, etika memastikan kegiatan ekonomi berjalan adil, transparan, dan bertanggung jawab, mendukung keberlanjutan bisnis dan lingkungan. Globalisasi membawa peluang ekspansi besar, tapi juga tantangan etis kompleks bagi dunia bisnis. Etika adalah kunci untuk menjamin kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab, menghasilkan reputasi positif jangka panjang, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Saya akan menjelaskan teori-teori etika dan referensinya. Teori etika merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang apa yang dianggap baik atau benar dan adil dalam tindakan manusia. Etika berfokus pada prinsip-prinsip moral yang dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam situasi tertentu. Nah, untuk etika, ada etika kewajiban. Konsep utama etika kewajiban menekankan kewajiban moral seseorang untuk melakukan tindakan tertentu terlepas dari konsekuensi dari tindakan tersebut. Intinya adalah bahwa ada prinsip moral yang harus diikuti tanpa memandang hasil akhir. Dalam dunia modern, teori ini relevan dalam konteks pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, keadilan, dan tanggung jawab. Misalnya dalam konteks hukum, di mana sebuah tindakan bisa dianggap salah atau benar berdasarkan kewajiban moral dan bukan hanya akibatnya. Etika teleologi mengutamakan hasil atau konsekuensi dari sebuah tindakan. Ultimate-nya sebagai salah satu bentuknya menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah yang memberikan kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar orang. Etika ini sangat relevan dalam pengembalian keputusan yang melibatkan banyak orang, seperti dalam kebijakan karakteristik, kebijakan publik, ekonomi, atau bahkan masalah lingkungan. Misalnya keputusan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat dinilai berdasarkan seberapa besar manfaat bagi masyarakat global. Etika kebajikan berfokus pada karakter dan kebijakan moral individu daripada kewajiban atau konsekuensi tindakan. Untuk bertindak secara etis, seseorang harus mengembangkan kebajikan seperti keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Relevansinya seringkali diterapkan dalam konteks pendidikan karakter, pengembangan kepemimpinan, dan pembentukan budaya organisasi. Ini relevan dalam dunia kerja, di mana perilaku etis dan kebijakan individu mempengaruhi hubungan interpersonal dan keberlanjutan organisasi. Etika hak. Etika ini sangat penting. Kenapa penting? Karena etika hak menenangkan bahwa setiap individu memiliki hak asasi manusia atau hak masing-masing, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk dihormati. Etika ini sering dikaitkan dengan filosofi liberalisme. Referensinya, etika hak sangat relevan dalam diskusi mengenai hak asasi manusia, kebebasan individu, dan keadilan sosial. Isu-isu seperti ini, yaitu kebebasan untuk berbicara, hak atas privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi sering dijelaskan mengenai teori ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nurfala Almiraji dari era 3 dan juga termasuk kelompok 2. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai materi yang sudah dibahas oleh dosen pengampu di mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Bisnis Sosial. Saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban pemilik usaha. Ada dua macam. Yang pertama, hak dan kewajiban pemilik usaha terhadap konsumen dan juga hak dan kewajiban pemilik usaha terhadap pegawai atau karyawan. Hak pemilik usaha diantaranya yaitu menerima pembayaran, yang kedua perlindungan hukum, dan yang ketiga yaitu rehabilitas nama baik. Yang pertama yaitu menerima pembayaran. Seorang pemilik usaha berhak mendapatkan pembayaran dari seorang konsumen dengan harga yang sudah disepakati. Yang kedua yaitu perlindungan hukum. Seorang pemilik usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak baik dan berhak melakukan pembelaan dalam rangka sengketa konsumen. Yang ketiga yaitu rehabilitas nama baik. Seorang pemilik usaha berhak mendapatkan rehabilitas nama baik apabila kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang atau produk yang diperjualkannya. Selanjutnya yaitu ada kewajiban pemilik usaha. Seorang pemilik usaha berkewajiban melakukan kegiatan usaha dengan itikat baik. Yang kedua yaitu informasi yang benar. Informasi yang benar, seorang pengusaha berkewajiban memberikan informasi yang benar terhadap konsumen tentang barang atau produk yang diperjualkannya. Yang ketiga yaitu pelayanan jujur. Seorang pemilik usaha wajib memberikan pelayanan yang jujur terhadap konsumen atau dalam kurung tidak boleh menipu. Yang keempat yaitu menjamin mutu. Seorang pemilik usaha berkewajiban menjamin mutu barang atau jasa sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kelima yaitu kesempatan menguji. Seorang pemilik usaha berkewajiban memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang ingin dibelinya. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, memberikan garansi. Seorang pemilik usaha berkewajiban memberikan garansi terhadap konsumen dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh pemilik usaha. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Seorang pemilik usaha bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang diperdagangkan. Tanggung jawab pembuktian terbalik. Selanjutnya, saya ingin membahas materi yaitu tentang perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di antaranya yaitu hukum pidana. Pelaku usaha melakukan pelanggaran berat. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, pemalsuan barang, atau pelanggaran kesehatan keselamatan yang disengaja, dapat dikenakan pidana berdasarkan KUHP atau UU terkait lainnya. Yang kedua yaitu hukum administrasi. Pemerintah berhak atau berkewajiban memberikan sanksi administratif terhadap pemilik usaha. Contohnya yaitu mencabut izin usaha. Yang kedua yaitu memberikan denda terhadap pemilik usaha. Jika seorang pemilik usaha melakukan pelanggaran besar terhadap konsumen atau tidak memberikan hak perlindungan terhadap konsumen. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas atau ada yang belum saya sampaikan lebih detailnya. Teman-teman bisa baca sendiri di website yang ada di sosial media atau di undang-undang mengenai perlindungan konsumen atau yang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.